Oke, selamat pagi ya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, Saudara Nandia, silakan Anda eh, laporan progres ya tugas akhir Anda sambil kita diskusi. Silakan. Baik, Pak. Yang ini, Pak. Izin, Pak, kalau eh, judul kebetulan saya ngambil jalur upload jurnal tuh, Pak. Kebetulan judulnya nggak bisa lebih dari 12 sampai 15. Jadi ada yang saya kurangin begitu, itu gimana, Pak? Maaf, Pak, di silent, Pak. Nggak ada soalnya. Oke, nggak apa-apa, bagus. Ya, bagus. Ini diganti nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak ada masalah. Oke, mantap ya, Nandia ya. Oke, Baik, Pak. bagus. Lanjut. Bagus sekali. Ya, ya, bagus sekali. Kata Pak Antar. Ya, pinter Anda ini. Apa itu hasilnya? Ini udah Ini jadi. abstrak belum. Apa, Pak? Abstrak itu apa isinya? Abstrak itu kemarin dijelasin sama Bapak kan ada latar belakang masalah, tujuan dan sampai hasil ya, Pak. Ya, hasil yang terbaik ya. The best Iya, baik, result ya. Apa baik, Pak. gunanya kita menampilkan the best result? Supaya kita bisa mengomong bahwa ada keunggulan. Metode Anda itu ada keunggulan. Dibuktikan dengan hasil yang terbaik. Nah, gitu ya. Baik, Pak. Oke, lanjut. Ini Oke. daftar isinya, Pak. Ya. Bab satu pendahuluan. Ya. Ini kalau untuk ini betul ya, Pak? Menggunakan Chicago ya, Pak? Eh, ini menggunakan penomoran aja nggak apa-apa. Penomoran urut nomor apa itu pencantuman referensi. Hmm. Tapi kalau di pedoman pakainya Chicago, Pak. Chicago. Oh, alah. Iya, Ya oke lah nggak masalah. Ya. Nggak masalah. iya. Oke, gini, saudara apa itu? Gini. eh, yang namanya paragraf itu minimal dua atau minimal tuh 5 kalimat ya paragraf itu. Jadi kalau Baik, Pak. misalkan latar belakang masalah ini eh, isinya satu paragraf ya ada bikin aja 5 kalimat ya. Baik, Pak. Berarti ini Apa sih dijadi satu ya, Pak? latar belakangnya itu? Isinya latar belakang itu apa? Jadi satu. Latar belakang itu urgensi ya pentingnya hal-hal yang mendorong yang itu menjadi hal-hal yang mendorong atau menjadi motivasi kita melakukan penelitian yang Anda usulkan gitu ya. Jadi hal yang mendorong. Mendorong itu apa yang mendorong? Yang mendorong itu kan berarti adanya kebutuhan ya. Nah, kebutuhannya itu apa? Kebutuhan yang mendesak, urgensi tadi itu ya. Jadi arti pentingnya penelitian ini dilakukan ya. Karena ini terkait dengan penentuan prestasi siswa, maka Anda bisa bercerita prestasi siswa ini terkait dengan sistem yang sudah ada, itu apa saja kelemahannya. Itu boleh ya Baik, disampaikan Pak. gitu ya. Nah, kemudian kalau manual apa kelemahannya gitu sehingga perlu ya di ujungnya latar belakang ini perlu dibuat suatu sistem bantuan atau pendukung keputusan. Gitu caranya ya. Iya, baik, Pak. Oke, lanjut. Ini rumusan masalahnya, Pak. Oke. Oke, bagus. Ya, tepat sekali. Ini ruang lingkup. Ya, oke. Hmm. Nah, Tujuan dan tujuan ini adalah itu Anda hmm, apa ini? Bukan tujuan tugas akhir ya. Beda antara tujuan tugas akhir dengan tujuan ini ya, tujuan produk yang Anda hasilkan. hmm. Di Anda itu sebetulnya tujuan ini lebih mengarah kepada outcome ya atau output ya. Output lah ya, output daripada tugas akhir ini. Apa outputnya? Keluarannya. Bisa ini, Pak, apa? Bisa mengklasifikasi siswa Nah, secara cepat begitu, Pak. itu di mana? Terjadi di mana proses itu? Menggunakan metode algoritma Kimes dan decision tree menggunakan tools Nah, eh, gitu, Pak. berarti apa itu yang Anda sebutkan tadi itu? Terjadi di mana? Terjadi di sekolah, Pak. Nah,
Terjadi di mana itu kan terjadi pada produk yang kita rancang. Apa produknya namanya? eh Nah, itulah yang disebut Proses luaran, untuk ya. Itu namanya luaran, Nandia. Luaran itu produk, ya. Produknya apa? Aplikasi atau web, ya. Jadi Anda itu membuat aplikasi yang menggunakan atau menerapkan metode K-means dan design untuk digunakan mengklasifikasikan siswa berprestasi. Itu kan enak rumusannya. iya Pak. Jadi tujuan itu output, Rumusan ya, output dari penelitian. iya Pak. Ya, output penelitiannya apa, gitu kan? Nah, gitu ya. Oke. Manfaatnya ya, untuk manfaatnya itu Anda bisa sebutkan banyak sekali, ya. Manfaatnya lebih dari satu, ya. Iya iya Pak. Manfaatnya kan pada dari si user. Usernya berapa user atau stakeholder, ya. Ada guru, ada Ada. dinas gitu ya. Banyak sekali yang terlibat dalam mendapatkan atau terlibat proses dalam pengambilan keputusan atau juga dampak dari keputusan itu dihasilkan kan banyak sekali. Nah, itu Anda sebutkan manfaatnya. Hmm. Baik Pak. Ya, oke lanjut ya. Oke, bagus. Jadi ada landasan teori Pak. Ya, oke, ya. Oke. Oke, bagus. Metodologi yang Ya, bagus. Gini, Anda kan tidak mengajukan hipotesa ya, hipotesa. Halo, hipotesa Pak. coba dilihat tadi. Hipotesa, apa itu hipotesa itu? Hipotesa hasil sementara Pak. Oke, hipotesa ini sebetulnya adalah dugaan, ya. Hipotesa itu dugaan-dugaan yang sudah mulai dirumuskan atau diformulasi. Karena kita itu tidak menggunakan pendekatan kuantitatif untuk membuktikan suatu dugaan, maka itu sebetulnya nggak perlu kita cantumkan hipotesa, ya. Hipotesa ini kan nggak perlu. Ini kan eh, penelitian seperti ini kan sudah banyak ya. Ya, jadi Iya Pak. supaya kita hipotesa itu gini. Hipotesa itu untuk mencari suatu kebenaran yang itu perlu diuji, ya. Anda itu tidak seperti itu kan? Anda kan sudah ada suatu metode yang mau diterapkan, mau dicoba kan gitu, Iya ya. mau dicoba Pak. Nah, gitu. Itu kan sudah pasti bisa, ya. Udah pasti bisa hasilnya ya. Jadi kita Iya. nggak perlu lagi penelitian-penelitian yang pendekatan kuantitatif tadi itu, memang itu Hmm. untuk penelitian yang itu kira-kira itu ruangnya adalah ruang yang abstrak, ya. Ruangnya itu terbuka bagi bagi kita untuk mencari tahu kebenarannya. Ya, contohnya apa ya kan? Pencarian partikel inti atom yang baru. Nah, itu kan ruangnya kan terbuka sekali, ya. Iya Orang Pak. pernah melihatnya, ya. Orang juga perlu membuktikan, ya. Maka di situ diajukan satu hipotesa atau mencari suatu hubungan satu variabel. Ada hubungannya nggak? Misalkan hujan dengan musim buah rambutan. Ya, itu kan kita perlu membuktikannya sehingga diajukanlah hipotesa, ya seperti itu. Oke, Berarti ini tidak menggunakan metode penelitian kuantitatif berarti Pak. nggak ini langsung aja. Ini eh, metode penelitian perancangan, implementasi. Jadi jenis metode Baik Pak. penelitian Anda ini implementasi, ya, implementasi Baik Pak. penelitian. Berarti tidak usah ya Pak ya. Tidak usah, betul, betul. Ya, Ya. oke. Hmm. Itu tidak usah ya, gitu. Tidak perlu. Apa tuh Sama Pak? juga teknik pengumpulan data dan wawancara nggak usah. Ini pengujian aja. Jadi Oh pengujian aku hujan aja Pak. pengujian aplikasi, ya. Jadi Hmm. metode penelitian Anda ini sebetulnya langsung aja perancangan dari bab 21 itu, bab 21 sampai Hmm. sampai ini aja 21 sampai 26 itu Ini lokasi tapi Pak. nggak perlu lah ya, nggak perlu. Kenapa saya katakan nggak perlu? Metode Anda itu kan dipakai di mana aja bisa, nggak tergantung lokasi, Baik Pak. Iya Pak. ya kan? Iya Pak. Kan digunakan di kutub utara sana, apa nggak bisa metode Anda ini? Bisa Pak. Nah, itu kan.
Penelitian-penelitian yang itu tadi saya sebutkan ya, menyebutkan mensyaratkan adanya perlu lokasi itu, kalau penelitian itu sifatnya adalah tergantung dengan apa itu geografis. Misalkan pertanian kangkung, orang nanam kangkung, nah itu kan ada pengaruh lokasi, betul kan? Iya, Pak. Nah itu baru masuk akal kalau itu dimasukkan. Kalau di sini kan nggak ada pengaruhnya, ya. Iya, Anda Pak. mau Siap, Pak. penelitian di gurun, di Afrika sana, dimanapun, ya kan itu kan nggak ngefek, ya. Jadi nggak perlu. Iya. Ya. Jadi dari Berarti dari 21 sampai 26 ini tidak usah ya, Pak? ya langsung aja pemodelan algoritma, pemodelan ya. Ini penelitian ini, Pak. Ya, jadi langsung itu jadi 2.1 ya, pemodelan algoritma dan pemodelan algoritma dan dijelaskan algoritmanya ya. Nah, Iya. lanjut ya. Ini dari ini ya, dari ini apa itu susunan bab ini dari ini ya, dari apa itu panduannya. Iya, Pak. Ya oke, udah, oke, lanjut. Karena kalau ngambil kuantitatif pakainya begini, Pak. Ya betul kalau kuantitatif. Anda itu kuantitatif tapi sebetulnya kuantitatif yang implementatif ya gitu ya. Iya, Jadi cuman nerapin atasnya aja, lagi. Pak. Tinggal tinggal Ya, dipakai aja. nggak dipakai aja gitu ya. Ya bagus. Ya, ya bagus sekali ya implementasi ya. Jadi Anda Nah, sekarang Nandia ini udah bagus ya. Tinggal dibuat segera aplikasinya, implementasi. ini Implementasi ini sebetulnya adalah hasil rancangan dulu ya. hasil. Hasil rancangan dan pengujian. Nah, itu paling penting. Hasil Eh, rancangan itu Anda menjelaskan cara kerja daripada aplikasi Anda dulu, gitu kan? Mulai eh, dari masukkan inputnya, input, proses, output, itu kan? iya, Pendekatannya Pak. ya inputnya berapa, prosesnya seperti algoritma K-means dan Hessian tree itu bagaimana bekerjanya, Hmm, hasilnya bagaimana, gitu ya. hmm, Itulah disebut sebagai menjelaskan cara kerja aplikasi berdasarkan metode K-means dan data clustering tadi itu, ya. iya. Oke, hasilnya seperti apa? Nah, ini yang segera Anda buat di sini ya. Kalau bisa Kebetulan udah buat saya diagram, diagram apa proses. analisa ini berarti tentang berarti Nah, nggak usah pakai analisa, Pak. Berarti langsung hasil gitu ya, Pak. hasil ya, bukan hasil ya. Nah, Itu cara kerja daripada proses iya. aplikasinya dulu. Berarti pembahasannya berarti dibahas dulu. Eh, gini. Nah, Implementasi itu membahas hasil rancangan produknya dulu, ya. Anda mau bikin mobil, iya, siap. apakah Anda itu langsung uji mobil itu ditumpangi 10 orang? Enggak, Pak. Nah, gitu kan cara jelas Iya, cara kerja mobilnya. Cara menggunakan mobil dijelaskan dulu, ya. iya, Di bab 31 ini adalah itu cara kerja aplikasi, gitu dulu aja. Kan iya, Pak. implementasi, ya. Cara kerja hasil aplikasi, gitu ya. Baik, Kemudian Pak. yang kedua baru pengujian, pengujian data, gitu ya. 3.2 pengujian data, ya. Baik, Pak. Kemudian itu tadi langsung analisa dan hasil pembahasan, gitu Baik, ya. Pak. Ya, tahapan penelitian Ya, itu nggak usah, ya. Tahapan penelitian itu nggak usah, ya, ya. siap, Pak. Tadi aku sih. Ya. Jadi itu aja, ya. Hasil itu perancangan aplikasi atau cara kerja aplikasi. Yang kedua, ya kan, hasil pengujian data, gitu kan. Iya, Pak. Ketiga, ya udah hasil dan pembahasan itu ya analisa, hasil dan pembahasan itu, ya sama, ya Iya, hasil pembahasan sama analisa, ya tiga aja iya, cukup, Pak. tiga aja, ya. Hmm, hmm, Terus kalau untuk ini kebetulan udah saya buat, Pak, hmm. iniannya, Pak, prosesnya, Pak. Oke, Ntar, Pak, saya tampilin, Pak. ya silakan. Jadi, Pak, Ya, very good, ya. Oke, bagus, ya. Itu dijelaskan dalam diagram, ya. siap, Pak. Diagram, ya. Diagram cara kerjanya, ya. Ya, Diagram Pak. cara kerjanya, bagaimana cara kerjanya, ya. Inputnya bagaimana, ya. Cara kerja itu menunjukkan, ini bagus Anda ya, menunjukkan cara kerja daripada input memproses input itu diproses berdasarkan algoritma K-means tadi. Ya, Ya, dijelaskan. Orang kan kepingin tahu, ya. Orang kepingin tahu Nadia,
ya, bahwa iya Anda Pak, itu menggunakan metode ini, bukan metode yang lain. Kalau ujuk-ujuk Anda langsung pada analisa hasil, ya kan, Pak, ini bisa ditumpangi 10 orang. Orang kan nggak tahu, ya, iya nggak tahu bagaimana cara kerja penggunaan aplikasinya itu, atau bagaimana cara kerja aplikasi itu, ya. Jadi ini iya bagus, ya, udah bagus, iya ya. siapa Tinggal ini dibuatkan diagram cara kerja aplikasi tadi itu, ya. iya siapa Mulai dari pokoknya mindsetnya adalah input, proses, output. Nah, di proses itu menunjukkan cara kerja Cummins, gitu kan? iya Hemi, Pak. gitu ya. Ya, oke, bagus ya. Lanjut ya. Nah, kalau Ini bagus untuk sekali. nanti itu apakah itu kayak kampus-kampus lain itu kayak ada sempro-sempro begitu ada Pak? Enggak, nanti langsung hasil aja, sebentar hasil ya. Oh langsung akhir Sebentar. gitu ya Pak? Iya. Oke, ini bagus Oke, ya. baik Ini Pak. bagus sekali Nadia, tinggal ditulis yang dipertajam ya. Jadi aplikasi Anda itu sudah, halo Nadia, Halo, iya Pak. ya aplikasi Anda ini sudah bagus, sudah jadi ya. Tinggal Nah, penulisannya dipertajam ya. baik Pak. Ya, oke. Bagus sekali Anda pinter ini ya. Ya, Pinter sekali. Saya senang ini. Oke. oke. Anda tinggal di mana Nadia? Saya kebetulan di Kebayoran Lama Jakarta Selatan Pak. Oke, oke. Anda ini apa itu guru ya? Apa itu KKI jalurnya? Bukan Pak, saya bukan guru. Biasa Oh, mahasiswa itu iya, yang iya. Eh, ya, oke, bagus ya. baik Pak. Berarti Anda udah kuliah sejak tahun 2020 ya bersama manusia. Iya, dari awal Pak, angkatan pertama Pak. Masalah. Pernah saya ajar Anda? Bukan, belum pernah ya? Bukan, Belum pernah saya ajar di mata kuliah ya? belum Pak. Oke, oke, ya, very good ya. Iya Pak. Ya, very good. Ini betul selesaikan supaya Anda segera lulus ya. Baik Pak. Terima Ya. kasih Pak. Jadi Unsia ini kan udah terakreditasi B prodinya. Iya. Kalau institusi sudah terakreditasi, ya. Nah, Jadi Anda udah lengkap ya lulusan pertama. iya siap Pak. Ntar mungkin bisa dibantu itu Pak, jurnalnya Pak. Jadi nanti kita bantu, ya. Iya, siap. Ini dulu jadikan, nanti kita publikasi, ya. Nah, Iya, baik Pak. oke, oke Nadia, very good, ya. Iya, siap Proses Pak. Anda sangat bagus sekali, ya. Tugas akhir itu sangat penting bagi mahasiswa S1, ya. Tugas akhir itu mudah, ya. Tugas akhir itu sebetulnya yang paling penting adalah membentuk atau membangun mental meneliti, ya, mental meneliti. Mental meneliti itu apa meneliti itu yang paling penting? Ya, yang paling penting itu mengeksplorasi suatu metode atau mengeksplorasi masalah. Masalah dan metode ini menjadi suatu eksplorasi, ruang eksplorasi seluas-luasnya. Jadi Anda jangan takut, ya. Banyak orang-orang tugas akhir itu mindsetnya adalah dia copy paste dari hal-hal yang sudah ada. Nah, itu jangan, ya. Tugas akhir itu sebetulnya mudah, ya. Zaman S1 saya seperti Anda ini kan, tugas akhir saya itu sudah itu benchmarking dari MIT, ya. Sehingga saya waktu lulus dari ITS itu saya diundang ke Amerika, ya, untuk presentasi hasil penelitian, ya. Itu caranya ya. Ya, oke, Baik. Saudara Nadia, ya, Ya, bagus ya, tinggal diselesaikan. Ini tinggal penyelesaian aja ini, ya. iya Pak. Terima Tinggal kasih Pak. penyelesaian. Ya, very good, ya. Selamat mengerjakan, ya. Nanti ini saya unggah di apa itu di anu ya, di LMS ya. Iya, Oke, siap Pak. selamat pagi, selamat belajar ya dan akhir pekan Iya. Nadia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ucu. Ya, sama-sama.